menabung, kedua invest, ketiga sedia dana darurat. Oke, menabung untuk berinvest untuk semua kita jadi beruntung. Tepuk ITF. Cerdas, cermat, keren. Smart FM. Smart Financial Wisdom. Smart Financial Wisdom. Smart Listener, selamat pagi. Segera kami hadirkan program unggulan Smart FM untuk kecerdasan finansial masyarakat Indonesia. Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, Chairman dan Co-founder Hallovina, serta Muhammad Teguh, Financial Expert Hallovina. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Selamat mengikuti. Sebelum kita belajar mengenai pengelolaan keuangan, barangkali persoalan-persoalan seperti menikah, ya, memiliki rumah itu seperti sesuatu yang kita pikir sudah dari sananya, nanti akan secara alami begitu terjadi kepada masing-masing orang. Tapi ternyata dalam kenyataannya enggak begitu. Untuk bisa meraih dengan sangat baik dan memiliki keduanya perlu perencanaan, karena kedua hal tersebut berimplikasi kepada kita punya biaya. Bagaimana cara pengelolaan yang tepat? Mana yang lebih dulu, menikah dulu atau memiliki rumah? Atau jangan-jangan di benak Anda enggak keduanya? Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Saya Nurlija dalam Smart Financial Wisdom. Pagi hari ini bersama dengan Pak Eko dan juga Pak Teguh. Selamat pagi Pak Eko, Pak Teguh. Pagi. Pak Teguh tadi senyum-senyum, saya bilang, tuh nggak keduanya gitu. Bisa aja. Baik, Pak Eko sama Pak Teguh, salam kami juga ya Pak Eko buat Ibu di sana ya. Semoga terapi bisa berjalan dengan baik ya Pak Eko. Pak Teguh, Pak Eko, ini ngomongin soal menikah dulu atau beli rumah dulu. Kemarin saya jawab sama teman-teman di grup, saya bilang DP dulu aja. Kan kalau nggak DP nggak jelas ini mau beli rumah apa enggak gitu kan. Pak Eko, kenapa kedua hal ini perlu kita pertanyakan? Dan juga Pak Teguh barangkali bisa memberikan insight ya. Kenapa kedua hal ini perlu kita pertanyakan dengan jelas dan masuk di dalam pengelolaan keuangan gitu? Karena tadi tuh dalam pemahaman banyak orang, bahkan saya awam gitu ya, yang sebelum belajar mengenai financial wisdom, kita menganggap bahwa itu sebagai sesuatu yang nanti udah akan mengikuti gitu. Kalau menikah pasti akan punya rumah gitu kan. Atau kalau udah punya rumah, pasti minimal akan semakin cepat jodohnya begitu. Silahkan Pak Teguh atau Pak Eko, silahkan. Ya, mungkin Pak Eko lagi ini ya. Baik. Terima kasih Mbak Ola. Jadi begini, kenapa kita pertentangkan? Kita lihat ya, di usia orang fresh graduate, gitu kan. Kemudian seperti 20-an sampai 30-an itu sudah mulai ada kematangan, tapi belum begitu duduk gitu ya, belum begitu ajak gitu kan. Sehingga terjadi banyak kebimbangan. Nah, ini mau nikah dulu atau nyari rumah dulu ya? Takutnya nanti kalau saya nyari rumah dulu, nanti istrinya atau suaminya kerjanya di mana? Nggak taunya dia nggak cocok dengan rumah ini, gitu kan? Tapi mau nikah dulu, nanti nggak, masa udah nikah, bagi laki-laki terutama, masa udah nikah nanti mau tinggal di mana? Nah, ini kegalauan seperti inilah yang kadang-kadang membuat orang bimbang dan sehingga membuat keputusan yang kadang-kadang bukan benar atau salah tentunya ya, yang akhirnya menyesal di kemudian hari. Nah, ini yang perlu kita lihat, kenapa kita harus bahas tema ini pada pagi hari ini, karena pendengar kita Mbak Ola ya, saya melihat kok udah mulai banyak yang ke arah milenial gitu ya. Benar nggak sih? Kayak gitu. Kira-kira gitu. Ya, oke. Jadi
Tapi kalau Pak Teguh melihat ada sebuah hasil survei yang menunjukkan ya, minggu kemarin kita baru bahas itu dengan Bu Tutut juga gitu, menyoroti bahwa di era sekarang ini ada fenomena kalangan milenial ini agak enggan untuk merencanakan pernikahan, bahkan enggan untuk menikah gitu. Ya, setelah kami diskusi ternyata sebenarnya bukan enggan, tapi lebih kepada kesadaran akan implikasi menikah itu biayanya tinggi gitu. Jadi butuh persiapan lebih jauh gitu. Nah, Pak Teguh melihatnya apakah ini berdampak nih kepada sikap dan juga mental kalangan muda sekarang ya, yang kalau mereka tuh ketika memutuskan sesuatu, mereka tuh benar-benar ada perhitungan. Bagaimana tanggapan Pak Teguh? Saya kira bagus ketika memutuskan sesuatu itu dengan banyak pertimbangan. Hanya saja, ya, kalau banyak pertimbangan tapi nggak ada action kan nanti jadi telat juga, gitu kan. Jadi bagus tuh ketika memikirkan, tapi jangan sampai menjadi ketakutan. Karena kadang-kadang ketakutan itu karena memikirkan sesuatu hal yang tidak terukur. Nah, begitu kita bisa ukur dengan perencanaan, gitu kan, termasuk dalam sisi keuangannya, maka itu bisa kecapai kok. Ketika ukuran kita itu nggak bisa capai, kan kita bisa turunin targetnya. Ya. Gitu. Ya tidak usahlah membeli rumah dengan harga yang selangit, gitu, sementara kemampuan kita sesumur, gitu kira-kira gitu. Okay. Jadi kita harus ukur itu, sehingga dengan measurable, dengan sesuatu yang bisa diukur, itu maka kita bisa capai dengan perencanaan. Pak Teguh, 2 minggu yang lalu dalam tayangan di koran Kompas ya, dituliskan atau dibawa atau disajikan data bahwa saat ini agak sulit untuk penghasilan milenial kayak saya, Pak Teguh, Pak Eko, bisa memiliki rumah di bilangan Jakarta. Kalaupun bisa itu ya di pinggir-pinggir sana lah gitu, yang udah di subordinat begitu. Nah, nanti habis ini kita bahas ya Pak Eko, Pak Teguh, karena barusan Pak Teguh mengatakan ya sudah dirubah rencananya adalah dengan menentukan harga rumahnya. Nah, ini nanti mohon arahannya, step-stepnya supaya kalau begitu nanti kita akan bisa menjawab menikah dulu atau beli rumah. Pak Eko sabar sebentar, hati-hati dalam perjalanan pastinya ya. Pak Teguh dan Smart Listener, jawab pertanyaan ini juga berlaku untuk Anda, terutama Anda yang belum keduanya ya, atau dari pengalaman Anda selama ini mana yang Anda pilih, menikah dulu atau beli rumah. Anda boleh sharing ya, yang sudah menikah bahkan kemudian sudah punya 2-3 rumah. Anda bisa sharing supaya kami bisa belajar juga. Bisa dikirim ke 0812 11 12 959 dan kami juga sedang live di Facebook Smart FM dan di YouTube di kanal Smart FM. Anda bisa pergunakan live chatnya. Kami jeda. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Bos, kasbon bos. Masih suka kasbon? Sekarang nggak perlu kasbon lagi, pakai Halo Gaji aja. Fitur revolusi pembayaran gaji dari Halovina bantu karyawan mengakses gajinya kapan saja sesuai durasi bekerja secara real time, dan fitur ini bukan lagi kasbon alias hutang. Peduli kebutuhan karyawan dan berikan benefit beyond as usual. Perusahaan nggak perlu repot urus kasbon, cukup pakai Halo Gaji dan pembayaran gaji akan dilakukan secara otomatis tanpa integrasi, cepat, aman karena berlisensi. Bahkan ada benefit platform kesehatan keuangan yang dilengkapi dengan fitur edukasi dan konsultasi secara gratis. So, bye-bye problem keuangan karyawan. Welcome Halo Gaji. Dapatkan benefit bagi perusahaan hingga 40 juta rupiah dengan menjadi early adopter. Info lebih lanjut klik bit.ly/halogaji.com atau hubungi Halovina di 0819 1003 3026. Halovina, solusi keuangan Anda. Smart Listeners, ayo bergerak bersama pulihkan Indonesia. Ikuti berbagai program yang kami persembahkan untuk Anda semua dalam aksi Bergerak Bersama Pulihkan Indonesia. Sampaikan cerita Anda dan cara Anda dalam Bergerak Bersama Pulihkan Indonesia. Bagaimana Anda berbuat sesuatu dalam membantu sesama yang sedang kesulitan, di mana kepedulian Anda menjadi inspirasi bagi mereka yang mendengarkan.
Kirimkan cerita Anda ke nomor WhatsApp radio ini dengan format nama, spasi usia, spasi alamat, spasi profesi, spasi nomor telepon, dan cerita Anda. Informasi lebih lengkap bisa Anda cek di Instagram radio ini. Cerita yang diudarakan akan dipilih untuk mendapatkan hadiah menarik setiap bulannya. Mari bergerak bersama pulihkan Indonesia. Program ini dipersembahkan oleh Smart FM part of KG Radio Network, Alfamart, dan Lazismu. Memberi untuk negeri. Dengan maraknya tontonan drama serial di TV, hal ini berdampak terhadap perilaku gaya hidup masyarakat. Saat ini saya sudah terhubung dengan reporter kami di lapangan untuk menanyakan pendapat dari beberapa kalangan masyarakat berkaitan dengan gaya hidup yang keren. Mbak Cindy, sebagai mahasiswi, cowok yang keren itu seperti apa? Yang makan buah dong. Kalau menurut Mbak Tia, wanita karir nih, cowok yang keren itu yang seperti apa? Yang sehat dan makan buah. Kalau menurut Mas Ojo, cewek keren itu yang bagaimana? Oh, yang makan buah, Mbak. Banyak sekali manfaat dengan mengkonsumsi buah-buahan. Mencegah obesitas, menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah, juga menurunkan resiko penyakit. Wow, ternyata mengkonsumsi buah banyak manfaatnya dan keren. Coba, saya mau tanya Mas yang hitam manis ini. Mas, cewek keren itu yang seperti apa? Keren. Yang seperti kakak reporter depan saya ini toh. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Smart FM Jakarta. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, Anda tengah menyimak Smart Financial Wisdom ya. Dan pagi hari ini kami mengajak Anda menjawab bersama-sama sebuah pertanyaan, menikah dulu atau berkeluarga dulu. Dari pengalaman Anda barangkali yang sudah menempuh pernikahan 25 tahun, 30 tahun, begitu. Anda bisa bantu share karena ini akan memberikan penguatan juga, insight ya kepada kalangan-kalangan muda kita sekarang, termasuk saya ini ya. Menikah dulu atau punya rumah dulu sih gitu. Ini kan dua hal yang tadi Pak Teguh sampaikan di awal ya, dua hal yang besar yang sangat berimplikasi. So bantu kami untuk bisa kemudian juga mendapatkan insight dari Anda semua yang sudah berpengalaman pastinya. Anda yang mau menjawab melalui YouTube, silakan Anda bisa sharing di kanal Smart FM atau juga di Facebook ya. Di sana Anda juga bisa menjawab pertanyaan ini. Dan 0812 11 12 959 itu juga bisa Anda pergunakan. Pak Teguh dan juga Pak Eko, ke Pak Eko dulu nih ya. Mumpung kita tersambung sinyal. Saya khawatir ya sinyal gitu kan suka PHP gitu ya Pak Eko ya. Ya, Pak Eko, kalau kita lihat perkembangannya ya, lepas dari perkembangan properti saat ini, Pak Eko bisa mendengarkan suara saya? Bisa, oke. Tapi suara Pak Eko tidak bisa kami dengar. Baik, Pak Eko minta. Iya, gimana Pak Eko? Sekarang sudah bisa belum? Sudah bisa Pak. Sudah bisa Pak. Pak Eko, kalau kita kalau kita lihat kondisi ya dari hasil yang Litbang Kompas waktu itu melakukan sebuah survei gitu ya, yang menunjukkan bahwa kalaupun misalkan kalangan milenial sekarang ini nih kalau dihitung-hitung dari penghasilan itu nggak bisa tuh punya rumah di bilangan Jakarta yang harganya udah selangit ya, paling bisa mungkin sudah di pinggir-pinggir, sudah di suburban dan sebagainya. Nah, kalau begitu apakah memiliki rumah ini masih bisa menjadi sebuah impian ya yang bisa diraih gitu oleh kalangan millennials jauh sebelum mereka menikah? Bagaimana tanggapannya Pak Eko? Iya, Mbak Ola, memang ada dua faktor ya ketika kita bicara tentang memiliki rumah itu kan kita bicara tentang kemampuan finansial dan juga bicara tentang harga rumah. Dan harga rumah ini sangat tergantung dari tipe dan lokasi ya. Memang kalau saat ini kalau di tengah kota Jakarta begitu ya atau kota-kota besar yang lainnya, apresiasi harga tanah tuh kan memang luar biasa ya dengan
pembangunan 20 tahun terakhir ini. Jadi tapi kan sekarang juga masih ada beberapa model yang mengarah kepada bukan landed house ya, jadi bukan rumah yang hanya satu rumah di atas satu tapak tanah gitu ya, tapi sekarang lebih banyak rumah-rumah yang masih bisa terjangkau di tengah kota tuh modelnya rumah susun, ada apartemen gitu ya, dan apartemen pun juga ada beberapa kelas sih Mbak Ola ya. Jadi memang kita mau tidak mau harus menyesuaikan karena kondisi kan sudah berubah. Ya, zaman berubah, tantangan berubah, cara hidup juga berubah. Tapi kalau menurut saya memiliki rumah itu atau apartemen atau apapun itu merupakan sesuatu aset ya yang katakanlah akan dipakai seumur hidup gitu. Jadi saya pikir dua-duanya harus diupayakan. Ini mungkin kalau saya pikir-pikir kalau Pak Teguh dulu ngomongnya itu jangan atau gitu ya, dan gitu ya. Dan. Oh, ya. ya. Betul. Kayaknya Pak Teguh mestinya judulnya menikah dan punya memiliki rumah. Bagaimana caranya? Begitu kali ya. Ya, tapi kan gini Pak Eko, ada yang berpikirnya gini, rezeki kan Tuhan sudah sediakan ya, nanti kalau sudah menikah pasti ada jalannya gitu, dari berangkat dari banyak pengalaman nih gitu ya. Tetapi kita sadar bahwa kita tahu bahwa menikah itu kan bukan urusan cuma di pesta di hari H gitu ya. Karena setelah itu ada biaya hidup. Nah, banyak yang berpikir kalau memiliki rumah setelah menikah itu kayaknya akan sulit banget karena biaya hidup, biaya untuk menghidupi rumah tangga itu jauh lebih besar. Bagaimana tanggapan Pak Eko mengenai hal ini? Ya, Maula. Jadi sebetulnya dengan adanya pandemi, saya melihatnya ya itu juga ada kesempatan, terutama buat mereka yang orang tuanya berkemampuan ya, Maula ya. Coba dulu kalau kita mau menikah, Maula, itu mungkin apalagi kalau di tengah kota gitu ya, mungkin biayanya ratusan juta ya, bahkan mungkin ada yang miliaran gitu. Nah, sekarang kan menikah 25 juta juga cukup ya, sehingga kalau orang tuanya atau kita juga mau menabung yang dulu berpikir mau pesta, sekarang kita bisa ubah tuh pestanya sederhana lewat Zoom. Ya, itu bahkan 10 juta juga cukup. Nah, yang 100 juta kan kalau memang sudah menabung dan memang diniatkan untuk menabung yang tadinya untuk pesta-pesta yang nggak perlu lah kalau menurut saya ya, itu bisa dialihkan tuh untuk DP punya rumah melalui KPR. Jadi saya lihat sebetulnya kalau kita mau berpikir, kalau kita mau menyesuaikan kehidupan ya, saya rasa banyak kok hal-hal yang bisa dihemat berkaitan dengan menikah ya. Dan yang tadi Mbak Ola bilang itu benar Mbak Ola. Jadi ketika kita mulai membentuk keluarga itu kan pasti ada biaya ya. Tapi kan income-nya juga sekarang kan anak-anak milenial itu kan punya biasanya dua-duanya bekerja ya. Dan menikah itu kalau menurut saya bukan hitung-hitungan matematik Mbak Ola ya. Begitu kita menikah biasanya rezekinya berkali-kali lipat tuh Mbak Ola. Ya, amin ya Pak Eko, Pak Teguh. Nah, tapi kalau dari saran Pak Eko sendiri, bagaimana kemudian kita membuat pertimbangan nih bersama dengan pasangan ya? Karena saya ingat juga waktu itu, waktu kita membahas mengenai perencanaan keuangan sebelum menikah, Pak Eko dan Pak Teguh pernah menyampaikan jangan sebelum menikah gitu ya. Berkomitmen punya rumah, beli rumah bersama atau punya tabungan bersama, karena kalau belum jadi repot nih, bahaya nih betul. Gitu. Nah, bagaimana tanggapan Pak Eko? Ya Mbak Ola, nanti Pak Teguh tolong tambahkan. Jadi ya? menurut saya kalau kita bicara tentang persiapan nggak apa-apa sebelum menikah, misalnya dibicarakan ya rencananya mau ngapain, misalnya ingin punya rumah atau ingin mempersiapkan untuk pernikahan itu sendiri biayanya. Ya masing-masing dipersiapkan dan masing-masing punya peran gitu ya. Tapi jangan disatukan ya, jangan punya tabungan bersama kan nggak bisa juga tuh. Atau memiliki aset misalnya untuk rumah dengan sertifikat yang nantinya atas nama bersama. Saya pikir itu dihindari kalau sebelum menikah ya, karena kita belum tahu. Jangan-jangan sudah punya aset dengan nama bersama, menikahnya nggak jadi, itu akan problem. Ya, jadi sebetulnya kalau saya melihatnya lebih baik menikah saja dulu gitu ya. Nah, kepemilikan rumah, kepemilikan aset itu akan lebih mudah tuh untuk mengatur
dari sisi legal kepemilikannya. Kira-kira gitu Mbak Ola. Pak Teguh ingin menambahkan, silakan. Ya, betul. Jadi gini, jangan memiliki bersama pada saat sebelum menikah, tapi kalau memiliki sendiri atas nama sendiri dan dari dananya sendiri itu sah-sah saja. Kadang-kadang gini, atas namanya sendiri tapi pakai dana berdua, ini juga bahaya. Nah, ini yang tadi saya mau tanya tuh. Jadi kita kan beli rumah nih, satu rumah patungan ya, tapi supaya mudah atas nama si cowoknya aja, atas nama ceweknya aja gitu, yang punya waktu untuk ngurus misalkan gitu ya. Nah ini bahaya juga, ketika nggak jadi, itu aduh, udah sakit hati, sakit dompet pula kan gitu kira-kira gitu. Tabungan pun demikian, mendingan punya tabungan masing-masing deh. Meskipun itu deh biar gampang, saya transfer ya ke kamu ya, buat urusan-urusan ini, enggak. Takutnya ada apa-apa, apalagi kalau dengan jumlah yang besar untuk beli rumah misalkan gitu ya. Untuk DP-nya dari si cowok gitu kan, tapi yang nyicilnya dari cewek. Kalau belum nikah, jangan. No, ya. Oke. Nanti kalau dibilang kamu nggak percaya, nggak setia, nggak menunjukkan komitmen, apa tanggapan Pak Teguh? Ini kadang-kadang banyak kita juga yang suka salah menempatkan kata-kata tidak percaya, setia, dan komitmen itu, Pak Teguh. Itu dia. Jadi gini, justru saya percaya. Jadi kita yuk bangun bareng-bareng dari dana masing-masing gitu kan. Justru kalau nyampur, nanti malah kita sering berantem loh, kan gitu. Kayak gitu, bener gak sih? Jadi malah daripada kita berantem ya dari masing-masing aja. Jadi ya udahlah, kalau emang mau DP ya nanti deh kita setelah akad nikah aja dulu, gitu kan? Gitu karena saya justru khawatir ya, kita kan nggak tahu ya apa yang akan terjadi di kemudian hari. Justru yang membujuk-bujuk itu jangan-jangan gitu kan? Ya kita nggak tahu juga, kita nggak boleh sebut juga kan. Tapi ya lebih baik kita lebih logik, lebih logis, dan kalau terjadi risiko apa-apa, kita harus memitigasi risiko. Memitigasi risiko itu mengupayakan, mengelola si risiko ini supaya risikonya tidak besar, gitu. Gitu, Mbak. Baik, saya kebayang sih penjelasan Pak Eko dan juga Pak Teguh begitu ya. Orang yang sudah menikah sekian tahun lamanya, ketika berurusan soal harta gono gini aja itu, waduh, ya, panjang dan menguras energi, apalagi ini gitu ya, masih di awalan. Baik, kita sambung nanti kalau begitu Pak. Dari penjelasan Pak Eko tadi, possible untuk kita miliki. Kalau begitu, next step-nya nih bagi para kalangan milenial ya, dalam perencanaan keuangannya bagaimana supaya bisa memiliki rumah mungkin dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan. Kami jeda sesaat, Smart Listener tetaplah bersama dengan kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Bos, kasbon bos. Masih suka kasbon? Sekarang nggak perlu kasbon lagi. Pakai Halo Gaji aja. Fitur revolusi pemberian gaji dari Halovina bantu karyawan mengakses gajinya kapan saja sesuai durasi bekerja secara real time, dan fitur ini bukan lagi kasbon alias hutang. Peduli kebutuhan karyawan dan berikan benefit beyond as usual. Perusahaan nggak perlu repot urus kasbon, cukup pakai Halo Gaji, dan pembayaran gaji akan dilakukan secara otomatis, tanpa integrasi, cepat, aman, karena berlisensi. Bahkan ada benefit platform kesehatan keuangan yang dilengkapi dengan fitur edukasi dan konsultasi secara gratis. So, bye-bye problem keuangan karyawan. Welcome Halo Gaji. Dapatkan benefit bagi perusahaan hingga 40 juta rupiah dengan menjadi early adopter. Info lebih lanjut klik bit.ly/halogaji.com atau hubungi Halovina di 0819 1003 3026. Halovina, solusi keuangan Anda. Smart Listener, berita terkini, kasus virus corona COVID-19 di Indonesia mencapai 3.200.000 lebih. Mari semakin waspada dan pemerintah terus mengingatkan disiplin protokol kesehatan guna mencegah penularan virus COVID-19 baik di ruang terbuka dan tertutup. Dan saat ini, WHO memastikan penularan virus COVID-19 bisa lewat udara yang justru paling ditakutkan. Penularan lewat udara lebih cepat di ruang tertutup karena sirkulasi udara di ruang tertutup tidak baik sehingga virus COVID-19 tersebut hanya berdiam di ruangan. Bagaimana solusinya? Pemerintah menghimbau gunakan masker, jaga jarak, serta cuci tangan dan buat sirkulasi udara yang baik di ruangan tertutup. Ex-house fan
adalah pilihan tepat karena exhaust fan mengatur sirkulasi udara secara kontinu, mengalirkan udara dari dalam keluar dan sebaliknya, sehingga udara selalu baru. Informasi hubungi 021 563 8311. Toll free 0800 1333 535. Smart Listener KDK mengajak kita tetap berpikir positif dan lakukan protokol kesehatan. KDK Solution to your ventilating system. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus bisa. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. We take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart Listener dan sahabat yang bergabung, selamat pagi, semangat untuk Anda semuanya. Pagi hari ini Anda tengah menyimak Smart Financial Wisdom, ya, program yang selalu hadir di setiap hari Rabu. Ini adalah sebuah program yang kami dedikasikan supaya masyarakat Indonesia bisa semakin melek, literasi keuangannya juga semakin bagus, begitu ya. Karena yang bisa atau punya akses untuk bisa punya keuangan yang bagus itu bukan hanya orang-orang tertentu saja, tetapi semua kita. Saya ingin menyapa Anda dulu kalau begitu yang ada di Jakarta, kemudian Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, dan kota-kota di sekitarnya. Lalu saya beralih kepada Anda yang ada di Surabaya dan kemudian yang ada di Yogyakarta. Selamat pagi, kami menantikan Anda juga pagi hari ini berpartisipasi. Anda bisa sekaligus update bagaimana cuaca di tempat Anda. Kemudian di Palembang, Pekanbaru, dan juga Medan. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Apakah Anda cukup clear mendengarkan siaran kami pagi hari ini? Anda bisa bertanya juga melalui WhatsApp di 0812 11 12 959. Saya pun ingin menyapa Anda yang ada di Banjarmasin dan juga Balikpapan. Semangat pagi untuk Anda semua. Begitu pula Anda yang ada di Makassar dan juga Manado. Live YouTube kami ya terbuka untuk Anda live chat di sana. Begitu pula dengan di Facebook. Pak Eko sama Pak Teguh, saya ingin beralih sebentar mencicil ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk karena cukup banyak ini. Saya ke Pak Roni di Demak, di Semarang ya, Jawa Tengah. Menurut beliau yang dia lakukan itu adalah kredit rumah dulu katanya begitu Pak Eko dan juga Pak Teguh. Jauh-jauh hari supaya dapat rumah di kawasan idaman. Soal menikah, kalau kita sudah punya rumah nih gitu ya, apalagi di tempat yang prestisius, siapa sih yang nggak mau katanya begitu ya. Justru kita yang seleksi siapa yang pantas diajak tinggal bersama gitu kan. Soal pekerjaan tentunya juga bisa diatur dengan jarak dan lokasi tempat kita bekerja. Baik, ini mengacu kepada apa yang disampaikan Pak Roni. Pak Eko, Pak Teguh ingin memberikan tanggapan dulu sebelum kita gali, silakan. Ya, Pak Eko. Ya. Mbak Ola, jadi memang sebetulnya nggak ada jawaban yang benar dan yang salah ya Mbak Ola ya. Jadi niatnya kan baik, menikah niatnya baik, memiliki rumah sendiri supaya tidak punya kemandirian gitu ya. Itu dua-duanya baik. Tinggal prioritasnya nih, mana yang lebih diprioritaskan dan saya pikir kita itu harus melakukan ikhtiar Mbak Ola, bahwa nanti hasilnya itu tidak sesuai dengan rencana, itu kan sudah bukan
bukan areanya manusia ya. Jadi menurut saya sih dua-duanya diikhtiarkan, mana yang lebih dulu itu sangat tergantung dari prioritas dan tujuan hidup kita. Ya Pak Roni juga bagus juga ya punya rumah dulu ya, karena harga rumah juga kan naik terus ya Mbak Ola ya. Jadi kalau misalnya sambil mencari calon pasangan ya, daripada nunggu dulu nanti baru nyicil belakangan, kenapa nggak nyicil rumah dulu, itu juga bijak juga menurut saya. Oh baik, Pak Makmun di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kalau aku kerja dulu baru nikah, kemudian memikirkan pasangan kalau sudah mapan. Ini kayaknya memang ini ya, mengacu kepada situasi sekarang. Kalau ada uang, abang pasti disayang begitu ya. Oke, terus kalau ada lagi smart listener yang lain, namanya tidak ada, ngontrak dulu aja gitu ya, sambil jalan nanti kumpulin duit untuk bangun rumah. Ini mungkin versi yang menikah dulu, ngontrak begitu ya, sambil jalan nanti kumpulin duit. Bagaimana tanggapan Pak Eko juga tentang hal ini, Pak Eko dan Pak Teguh? Silakan Pak Teguh. Ngumpulin duitnya nggak harus sambil jalan juga, duduk juga nggak apa-apa kok. Oh ya, kalau sambil jalan takut jatuh ya? Ya, jadi pertama gini, tetapkan prioritas. Seringkali orang tidak seberuntung Pak Baroni tadi ya, yang bisa membeli rumah dulu sebelum menikah. Ada orang yang sudah cukup dekat gitu kan, sudah setuju kedua belah pihak, baik keluarga calon mempelai pria, waduh bahasanya keluarga calon mempelai wanita udah cocok, udah saling ini. Justru kalau terjadi penundaan hanya karena ingin punya rumah dulu, saya khawatir malah terjadi hal-hal yang kurang baik gitu kan, yang mungkin nggak bisa ditunda untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga sebaiknya untuk yang kasus kayak gini, maka prioritas pernikahan mungkin lebih utama. Sementara tempat tinggal, ada opsi kok, misalkan tinggal bersama orang tua dulu atau kontrak dulu seperti barusan disampaikan gitu kan. Itu adalah opsi gitu kan. Yang penting ada tempat untuk pulang, yang disebut dalam bahasa Inggris itu home gitu kan. Bukan sekedar house. Bangunan rumahnya aja, tapi tempat pulang. Itu bisa, nggak harus milik kita sendiri, bisa kontrak orang lain, bisa punya keluarga atau tinggal bersama orang tua. Tetapi bagi Anda yang punya kemampuan prestisius, apalagi menjadikan strategi untuk mendapatkan pasangan misalkan gitu ya, nah ini itu pilihan juga, itu pilihan. Sehingga betul kata Pak Eko, dua-duanya kita prepare, tapi juga dengan rel yang benar. Jangan prepare-nya bareng-bareng terus kemudian satu DP-nya, satu ininya gitu kan, yang si laki-laki misalkan kasih DP-nya, yang nyicinnya si ceweknya, dengan rumah bersama padahal belum nikah. Itu menjadi ada risiko tinggi di sana. Sehingga yuk prepare sesuai dengan prioritasnya, dan prepare itu disesuaikan dengan mitigasi risiko yang mungkin terjadi juga. Baik, Pak Eko sama Pak Teguh, karena tadi Pak Roni sempat menyampaikan soal jauh-jauh hari ya, saya mau tajamkan di jauh-jauh hari ini begitu. Sejauh-jauhnya idealnya atau sebaiknya mereka yang belum memiliki rumah atau kalangan milenials yang sedang berpikir atau bermimpi punya rumah, itu kapan sih mulai harus men-setting plan-nya, dan kemudian apakah setelah mulai bekerja begitu, lalu kemudian bagaimana strateginya tuh ya, mengatur uangnya begitu, apakah nabung untuk DP-nya dulu gitu kan, atau bagaimana saran dari Pak Eko dan Pak Teguh? Ya, silakan Pak Teguh. Silakan Pak Eko. Ya, jadi menikah dan punya rumah itu dua di antara yang paling dominan dalam perencanaan keuangan seseorang. Sehingga saran saya bikin planning untuk jangka panjang, termasuk di antaranya punya rumah, menikah, pensiun, bahkan mungkin pendidikan anak dimasukkan ke dalam itu. Nah, ini planning ini jadi satu kesatuan perencanaan. Sehingga berapa lamakah? Nah, kita prepare nih untuk pensiun berapa, untuk dana darurat berapa, untuk menikah berapa, untuk DP rumah atau rumah langsung beli berapa. Nah, sebagian besar dengan kondisi tadi ceritakan Mbak Ola, menurut Litbang Kompas tadi, bahwa nggak bisa beli di Bilangan Jakarta. Maka pilihannya apartemen dengan beberapa tipikal apartemen yang ada di Jakarta, atau ya seperti saya misalkan di pinggiran Jakarta, yang pada saat itu memang kemampuannya ya seperti itu.
Sehingga bahkan mungkin sekarang pun tidak menjadi tidak opsi buat saya untuk tinggal di bilangan Jakarta misalkan. Betul, gitu kan. betul. Ya, itu suatu hal yang jadi pilihan. Apalagi dengan sekarang metode cara bekerja yang baru dengan era pasca Zoom pandemi ini ya, betul. Sehingga itu bisa menjadi pilihan. Big picture-nya dulu kita pikirin. Ya. Financial planning yang besarnya seperti apa, nah baru kita pilih satu tuh. Menikah berapa rupiah yang harus kita siapin untuk rumah atau untuk DP-nya dulu, misalkan. Nah, itu perlu strategi sehingga kita tahu, oke, big picture saya seperti ini. Nanti kalau sudah menikah, kan ada perubahan nih, perubahan income dan perubahan pengeluaran juga. Nah, tinggal revisi itu, planning besarnya itu berdua sama pasangan. Itu Mbak. Jadi memang ya tadi Pak Eko mengatakan di awal ya ada kata kunci tuh niatan. Berarti kan memang sebenarnya sudah benar-benar ini masuk di dalam pemikiran kan. Banyak kita yang menganggap bahwa hidup tuh ordinary kan ya Pak Eko sama Pak Teguh. Kayak udah dari sananya aja gitu. Jadi ternyata dengan perencanaan, dan kalau bicara perencanaan berarti kan harus ada niat dan berpikir. Tadi Pak Teguh bahkan menguatkan gitu ya, ya kalaupun misalnya bilangan Jakarta nggak lagi bisa menjadi opsi karena harganya yang mahal, toh di luar Jakarta pun sekarang juga sangat prestisius ya, makanya ada kereta dari Jakarta Bekasi dan kereta dari Jakarta ke Cikarang ya Pak Teguh ya. Ini menandakan bahwa itu dan worry gitu soal-soal yang seperti itu. Nah besarannya Pak Eko ya, artinya Pak Eko dan Pak Teguh ya, dari gaji yang dimiliki rata-rata milenial sini adalah ya average 5 juta ke atas gitu kan. Itu gimana ya cara bisa menyisihkannya gitu dari keuangan kita supaya pada akhirnya kita bisa punya rumah. Nah, ini juga ada pertanyaan ya dari Listia. Gimana ya Pak Eko sama Pak Teguh kalau suami bekerja gajinya hanya average 5,5 juta katanya begitu. Saya belum bisa bekerja karena masih harus mengasuh anak. Nah, sementara tanggungan di keluarga itu anak dengan saya dan suami saja sudah 4 orang gitu kan. Waduh. Nah, ini mimpi punya rumah makin jauh. Apa saran Pak Eko dan Pak Teguh? Nanti kita bahas di sesi berikutnya. Tetap bersama dengan kami dalam Smart Financial Wisdom. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom. Smart Way to Happiness. A digital strategy when Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Smart FM Business and Inspiration, dapatkan inspirasi yang akan membuat hidup Anda lebih berkualitas. Wisdom and Inspiration. Kamis hingga Jumat, mulai dari jam 7 pagi. Dimulai dengan Smart Emotion di hari Kamis. Satu hal yang menarik adalah kita pun merasa nggak nyaman ketika di-push, terlalu dipaksa untuk mengambil keputusan, sementara kita belum sama sekali paham. Jumat, Smart Happiness. Ketika cita-cita kita sudah mati, dream kita sudah mati, kita akan kehilangan desire gitu, tidak ada penggeraknya gitu. Kamis hingga Jumat, mulai dari jam 7 pagi. Smart FM Business and Inspiration. Smart FM Jakarta.
Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Listener dan sahabat yang bergabung, Anda masih menyimak Smart Financial Wisdom. Don't worry buat Anda yang tadi nggak sempat mengikuti perbincangan ini dari awal, ada siaran ulang dari program ini di hari Minggu jam 11 siang. Ya. Nah, saya ke YouTube kembali untuk menyapa Anda, ada akun Habil Ahmad, terima kasih sudah bergabung dari Semarang. Kemudian saya menyapa ada akun Hisa Audrina. Inginnya sih ya punya rumah dulu nih ya Pak Eko, Pak Teguh gitu kan, supaya lebih settle ketika menikah, nggak ngerepotin keluarga. Nah, harus meningkat dari inginnya, niatannya, terus kemudian action ya kan. Pak Teguh, soal action ini nih Pak Teguh dan juga Pak Eko, bicara tentang dari keuangan kita, dari gaji kita, berapa persen sih yang harus kita alokasikan, dan saran Pak Eko, Pak Teguh sebaiknya gimana? Apakah nabung di DP atau kan pernah kita membahas khusus untuk kepemilikan rumah ya, dan ada yang bertanya, Pak boleh nggak kalau saya ngutang buat DP? Nah ini sekalian mohon jawaban dari Pak Eko dan Pak Teguh, silahkan. Silakan Pak Teguh. Pak Teguh. Ya, secara berapanya tentu sesuaikan dengan kebutuhan dan planningnya masing-masing. Saya nggak bisa mengatakan bahwa dari pendapatannya harus sekian persen. Misalkan, saya kebayang dulu ketika belum menikah, masih tinggal dengan keluarga. Tentu biaya tidak begitu besar dibandingkan dengan teman saya, misalnya teman yang lain, dia hidup sendiri, ngekos, dan sebagainya. Ada biaya kosnya, ada biaya makannya, segala macam. Sementara yang tadi tinggal sama keluarga, tidak ada biaya itu. Sehingga kemampuan untuk menabungnya adalah lebih tinggi. Nah, ini teorinya. Gitu. Tapi kadang prakteknya nggak bisa begitu. Sehingga menurut saya supaya matching antara teori dengan prakteknya, maka harus punya planningnya. Oke, dengan pendapatan saya segini, berapa yang bisa saya sisihkan? Nah, misalkan kalau saya bisa sisihkan 4 jutanya dari pendapatan 5 juta, atau berapa 80%-nya ya silahkan. Gitu kan. Wah, saya nggak mampu, paling mampu 10%-nya. Ya silahkan juga. Tapi perlu dihitung, direncanain. Nah, apakah DP-nya dulu, apakah langsung beli rumah? Nah, memang sebagian besar datanya menunjukkan 77% itu membeli KPR pertama itu dengan cara membeli rumah pertama dengan cara KPR. Nah, karena apa? Karena memang rata-rata harga rumah yang relatif tinggi dibandingkan dengan income, sehingga hanya bisa dicapai dengan KPR sebagian besar, meskipun ada yang beli secara cash juga. Sehingga mencicil DP itu menjadi opsi. Mencicil DP itu artinya gini, Anda punya tabungan yang Anda tambahin terus, yang kalau udah nyampe angka tertentu, maka Anda bisa DP. Bolehkah DP itu dari utang gitu ya? Nah, ini harus kita pikirkan. Begitu kita ambil rumah, di mana DP-nya utang, dan kemudian KPR-nya itu juga udah jalan, kan biasanya kalau begitu bayar DP, KPR, nggak lama kemudian kan akan jalan nih. Berarti ada 2 cicilan yang harus Anda perhitungkan. Cicilan untuk DP dan cicilan untuk KPR-nya. Nah, ada beberapa program pemerintah yang meringankan itu, jadinya cicilan DP-nya ringan banget. Nah, itu boleh menjadi pilihan. Nah, misalkan dari BP Tapera, misalkan gitu, itu bisa menjadi pilihan. Tapi kalau Anda benar-benar mandiri semuanya, ini Anda harus hitung betul. Bukan berarti nggak boleh, tapi harus hitung betul. Anda mampu nggak bayar dari 2 sisi itu. Saya kira itu Mbak Ola. Pak Eko mungkin mau tambahin. Silakan Pak Eko. Ya, Mbak Ola. Jadi memang semua perencanaan itu pada dasarnya akan sangat tergantung dari kemampuan. Jadi kalau tadi Mbak Ola bilang, wah sekarang millennials itu gajinya 5 juta. Saya dulu pertama kali gaji itu 250.000 Mbak Ola. Ya, jadi masa yang berbeda itu menimbulkan tantangan yang berbeda. Ya, tapi semuanya itu sebetulnya akan bisa direncanakan dan diupayakan. Karena saya yakin betul sih Mbak Ola ya, kalau kita punya niat baik dan melakukan persiapan dan diikhtiarkan dengan maksimum, tentunya juga harus mau mensyukuri ya Mbak Ola ya, karena banyak orang tidak bahagia itu punya kemampuan finansial yang terbatas, tetapi keinginannya tidak terbatas. Ya, saya pikir kalau semua orang mau hidup dengan kemampuan finansial yang ada, mencukupkan diri, itu tetap kok masih bisa bahagia. Ya, jadi kembali kepada yang disampaikan Pak Teguh, perencanaan itu kita coba prioritaskan ya. Jadi kalau tadi yang bicara tentang penghasilannya sekitar 5 juta,
ya, kemudian sudah ada tanggungan karena sudah punya anak segala macam, ya mungkin yang menjadi prioritas mungkin sekolahnya anak gitu ya. Kalau sementara ini masih bisa hidup rumah bersama orang tua, ya nggak apa-apa ya. Karena itu juga merupakan jalan dari Tuhan misalnya ya. Oh, belum bisa nyicil rumah, ternyata masih bisa tinggal di rumah orang tua, dan bahkan mungkin orang tuanya juga seneng anaknya tinggal di rumah. Jadi disesuaikan saja dengan kondisi yang ada saat ini. Tetapi memiliki cita-cita untuk punya rumah juga bukan sesuatu yang buruk ya, bahkan baik kalau menurut saya. Dan kalau itu diupayakan, suatu saat juga akan tercapai gitu, Mola. Jadi lakukan perencanaan disesuaikan dengan kemampuan dan prioritaskan mana yang lebih dahulu, itu didahulukan aja dulu. Nanti kalau sudah satu step rencana kehidupannya sudah terpenuhi misalnya, baru nanti yang satunya belakangan. Jadi pelan-pelan sih. Tapi intinya adalah lakukan perencanaan sesuai dengan kemampuan, dan juga harus berikhtiar untuk meningkatkan income, Mbak Ola. Ya, jadi banyak kok cara untuk meningkatkan income, Pak Teguh sering cerita ya. Jadi artinya jangan hanya melihat income ini sekarang, tapi sambil melakukan perencanaan juga tahu kan, oh kebutuhannya ini. Kalau gitu saya mesti meningkatkan income dengan meningkatkan skill ya, apapun yang memberikan kesempatan untuk income-nya juga akan meningkat dengan berjalannya waktu. Oke, Pak Eko sama Pak Teguh, kalau ini basic banget, tetapi ini selalu yang rasanya ini yang menjadi PR kita tahun 2022 ya. Yang basic ini ya Pak Teguh, Pak Eko ya, kita bantu makin menyebar gitu. Yaitu adalah sejak dini punya keuangan yang sehat. Nah, ini kalau dilihat dari fenomena yang terjadi, bagaimana banyak masyarakat yang terjerat pinjaman online ya, bahkan fakta-fakta di lapangan yang sampai kemudian bunuh diri karena jeratannya itu luar biasa. Ini kan menunjukkan bahwa PR kita nih Pak di Smart Financial Wisdom makin berat ini, gitu kan ya. Untuk terus menjangkau. Apa saran Bapak kepada Pak Eko dan Pak Teguh, kepada kami kalangan muda yang sering, nggak hanya kalangan muda lah, everybody yang seringkali terjebak kepada lifestyle ya, kepada bahwa kalau udah bekerja apalagi level sekian, level segini tuh kan rata-rata punya begini nih. Nah, bagaimana supaya bisa keluar dari jebakan itu, sehingga kalau mengacu kepada topik kita pagi ini, menikah dan punya rumah, itu tuh bisa makin mengkerucut gitu. Apa saran dari Pak Teguh dan juga Pak Eko? Pak Teguh dulu, mungkin nanti ditambahkan Pak Eko. Ya, silakan Pak Teguh. Satu hal, jangan berhenti belajar. Jangan berhenti untuk meningkatkan kemampuan diri untuk life skill kita, termasuk dari sisi keuangan. Saya melihatnya dua sisi, Mbak Ola. Yang pertama dari sisi pinjaman-pinjaman itu, mau online mau nggak online, itu sama aja. Ketika kita tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk membayar cicilan itu, mendingan nggak usah nyicil dulu. Mendingan ngumpulin duit, ada uangnya baru beli. Pingin ganti mobil, pingin punya mobil misalkan gitu, nyicil dulu deh, mendingan beli second, mobil agak tua gitu, daripada beli baru tapi nyicil yang takutnya nggak bisa bayar cicilan, akhirnya keambil juga si mobilnya. Termasuk pinjaman online. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua adalah si millennials ini pingin tahu, pingin nyoba, ada hal baru dicobain. Banyak tawaran-tawaran investasi, ada yang lewat robot lah, ada yang lewat apalah gitu, ada yang lewat online lah, ada yang trading apa forex lah, emas yang melalui bursa yang katanya kayak gitu ya. Nah, ini juga hal-hal yang dicoba. Lagi-lagi pesannya satu, tingkatkan diri, kompetensi diri, kemampuan untuk life skill ini, sehingga Anda tidak terjebak hal-hal yang justru akan merugikan Anda, baik dari sisi tadi yang pinjaman maupun dari sisi yang tadi investasi. Sehingga kita terhindar dari jeratan keuangan yang buruk buat diri kita. Saya kira itu. Pak Eko sama Pak Teguh, menikah dan punya rumah itu bukan atau ya, tapi dan. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Eko, bahwa ini dan dikuatkan oleh Pak Teguh bahwa ini dua item yang paling besar dan boleh dibilang menyedot perhatian dan juga biaya tentunya. Nah, di sisa waktu kita, apa poin penting yang Pak Teguh ingin highlight dalam rangka
kepemilikan, dan kemudian kalau dari Pak Eko barangkali apa yang perlu di-highlight untuk perencanaannya. Silahkan Pak Eko dan juga Pak Teguh. Ya, kalau untuk kepemilikan rumah dan juga menikah, kata kuncinya adalah rencanakan. Lalu buat prioritas. Memang kadang-kadang ketika kita membuat perencanaan, harus ada yang diprioritaskan. Artinya ada yang less priority. Ada yang mungkin ya udah, mungkin prioritas saya adalah menikah dulu, setelah menikah baru mikirin DP rumahnya. Ya nggak apa-apa. Setelah menikah DP rumah kecapai, baru merencanakan untuk pendidikan anak. Atau baru merencanakan untuk pensiun misalkan. Enggak apa-apa. Tapi kita sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa opsi itu yang kita pilih sehingga kita punya goals yang besar untuk bisa perencanaan keuangan secara keseluruhan. Tapi harus dimulai dari yang kita mampu dulu sambil juga berikhtiar untuk terus meningkatkan income kita. Silakan. Pak Eko. Saya tambahin Mbak Ola, jadi sebetulnya ketika kita bicara tentang perencanaan apapun ya Mbak Ola ya, untuk menikah, untuk beli rumah, untuk pendidikan anak, itu kan semuanya memerlukan amunisi ya, which is amunisinya itu adalah bagaimana kita memiliki pola pengelolaan keuangan yang sehat. Artinya apa? Artinya semua itu bisa dilakukan ketika kita memiliki kemampuan menabung. Nah, jadi kalau menurut saya buat teman-teman milenial ini coba sehatkan dulu dengan adanya penghasilan ya. Coba diirit sedemikian rupa supaya kita bisa menabung 20 atau bahkan 30% dari penghasilan kita. Ya, kalau sekarang belum punya rumah, daripada ngontrak misalnya bisa sama orang tua dulu gitu ya. Tetapi kita juga tetap memiliki rencana ya, dan saya pikir untuk menghindari pola-pola hidup yang akhirnya banyak yang terjerat itu kan karena tidak memahami tentang prinsip yang sederhana dah. Jangan pernah lebih besar pasak daripada tiang ya, dan pengejawantahannya sebetulnya kita bisa terlihat dari bagaimana kita bisa menabung secara rutin ya. Kalau seseorang sudah punya penghasilan dan bisa menabung secara rutin 10, 20, 30%, ya itu memiliki tingkat kesehatan yang baik lah ya. Tapi kalau sekarang dengan penghasilan berapapun kemudian sudah memiliki utang-utang yang sifatnya konsumtif, itu warning itu bahwa tata kelola pengelolaan keuangan itu nggak bagus ya. Jadi sehatkan dulu. Ya. Baru kita melakukan perencanaan dan sesuaikan dengan prioritas. Mungkin itu dari saya Mbak Ola. Baik, Smart Listener, dua hal ini sangat besar implikasinya dalam kehidupan kita sehingga perlu sekali untuk meniatkan, merencanakan, dan supaya di action ya, di bagian kita memilikinya pada saat kita mau eksekusi menjadi lebih terarah. Semoga bisa memberikan insight untuk Anda semuanya di program pagi hari ini. Siaran ulangnya ada di hari Minggu ya, jam 11 siang, dan rekaman ini tersimpan dengan sangat rapi sekali di YouTube di kanal Smart FM. Kami pamit, sehat-sehat untuk Anda semuanya. Pak Eko, sehat-sehat, hati-hati dalam perjalanan, salam kami untuk Ibu, dan kemudian juga Pak Teguh, sehat-sehat juga minggu depan kita jumpa kembali. Saya Lana Nurlija. Saya Eko Pratomo. Saya Muhammad Teguh. Smart Financial Wisdom. Smart way to happiness. Baru saja Anda ikuti program Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, Chairman dan Co-Founder Halovina, serta Muhammad Teguh, Financial Expert Halovina. Smart Financial Wisdom, Smart way to happiness. Terima kasih.